Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila, program studi akuntansi syariah. Saya akan memaparkan materi terkait dengan perpajakan guna memenuhi UAS mata kuliah perpajakan. Langsung saja, materi pertama yaitu pajak penghasilan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Jenis-jenis PPh atau pajak penghasilan yang pertama yaitu PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu PPh pasal 15 adalah merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditujukan untuk wajib pajak tertentu. Yang ketiga yaitu PPh pasal 22 adalah pemungutan pajak yang diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atas penjualan suatu barang mewah. Yang keempat yaitu PPh pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak saat melakukan suatu transaksi. Yang kelima yaitu PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan. Yang keenam yaitu PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dan yang terakhir yaitu PPh pasal 29 adalah PPh yang dihasilkan dari nilai lebih pajak terutang, yaitu pajak terutang dikurangi kredit pajak. Selanjutnya yaitu subjek PPh atau pajak penghasilan. Yang pertama yaitu subjek pajak penghasilan orang pribadi yang terdiri dari subjek PPh orang pribadi dalam negeri dan subjek PPh orang pribadi luar negeri. Yang kedua itu subjek PPh badan adalah subjek pajak yang merupakan orang dan atau modal sebagai satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Yang ketiga yaitu subjek PPh warisan yang belum terbagi, artinya warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri ini yang mengikuti status pewaris. Yang keempat yaitu subjek PPh badan usaha tetap atau BUT adalah subjek pajak penghasilan yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Selanjutnya yaitu besaran tarif PPh atau pajak penghasilan. Yang pertama yaitu pendapatan 0 sampai 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. Yang kedua yaitu pendapatan 50 juta sampai 250 juta dikenakan tarif sebesar 15%. Yang ketiga yaitu pendapatan 250 juta sampai 500 juta dikenakan tarif sebesar 25%. Yang keempat yaitu pendapatan 500 juta ke atas dikenakan tarif sebesar 30%. Selanjutnya yaitu pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun ciri-ciri pajak daerah yang pertama yaitu berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah yang berasal dari pajak daerah. Yang kedua yaitu pajak daerah yang hanya dipungut di wilayah administrasi kekuasaannya. Yang ketiga yaitu pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah. Dan yang keempat yaitu pajak daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah, dalam hal ini Perda dalam undang-undang, sehingga pajak dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya. Jenis pajak daerah. Yang pertama berdasarkan kabupaten atau kota yang terdiri dari satu pajak hotel yang dikenakan 10%, yang kedua itu pajak restoran yang dikenakan 10%, yang ketiga itu pajak reklame yang dikenakan 25%, yang keempat yaitu pajak hiburan yang dikenakan 0 sampai 25%, yang kelima yaitu pajak penerangan jalan, yang keenam yaitu pajak mineral bukan logam dan bantuan pajak parkir, yang ketujuh yaitu pajak air tanah, 8 pajak sarang burung walet, 9 pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, 10 bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jenis pajak daerah berdasarkan pajak provinsi. Yang pertama itu pajak kendaraan bermotor, yang kedua itu bea balik nama kendaraan bermotor, yang ketiga itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yang keempat yaitu pajak air permukaan, yang kelima yaitu biaya pajak rokok. Selanjutnya yaitu pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan pajak negara memiliki tujuan pemerataan penghasilan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Bagi hasil diperlukan untuk menjaga kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud keseimbangan penerimaan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut oleh negara dan bersumber berada di daerah.
Jenis-jenis pajak negara. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan dapat bersifat progresif, proporsional atau regresif. Yang kedua yaitu pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Adapun penerapan PPN di Indonesia menganut sistem tarif tunggal yaitu sebesar 10%. Yang ketiga yaitu bea materai. Bea materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen-dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, dan surat berharga, di mana dokumen-dokumen tersebut memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang keempat yaitu cukai. Cukai adalah pungutan yang dilakukan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati atau menggunakan objek cukai. Yang kelima yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya kepentingan dan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi perorangan atau badan yang mempunyai hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Yang keenam yaitu bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan. Selanjutnya yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah jenis pajak yang tidak melihat kondisi wajib pajak atau WP. Namun dalam pajak objektif yang diperhatikan yaitu sifat dari objek pajaknya, di mana pada dasarnya pajak objektif ini fokus dalam pengenaannya memperhatikan objek pajaknya, baik itu yang berupa benda, keadaan, perbuatan maupun peristiwa yang dapat menyebabkan adanya pajak terutang. Macam-macam pajak objektif. Yang pertama yaitu pajak pertambahan nilai. Pajak ini dipungut atas barang atau jasa yang berasal dari hasil transaksi yang dilakukan oleh para pengusaha kena pajak atau PKP. Yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan. Merupakan pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah ataupun bangunan yang bernilai ekonomis. Yang ketiga yaitu pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pungutan ini dibebankan kepada wajib pajak atas transaksi barang mewah atau barang yang memiliki nilai fantastis. Selanjutnya yaitu pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dipikul sendiri atau pungutannya dibebankan langsung kepada wajib pajak dan tidak boleh dibebankan oleh orang lain. Pajak langsung biasanya dibayar secara berkala, contohnya PPH atau pajak penghasilan dan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak langsung. Yang pertama yaitu ada pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dibebankan kepada wajib pajak atas penghasilan atau pendapatan yang diterima dalam periode 1 tahun pajak. Yang kedua yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang dibebankan atas bumi dan bangunan. Pajak ini bersifat kebendaan, di mana besar kecilnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan atau lokasi objek. Yang ketiga yaitu pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor roda 2 atau lebih. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Dan biasanya pembayaran pajak tidak langsung dilakukan per peristiwa bukan secara berkala. Contohnya pajak rokok dan PPN. Selanjutnya yaitu usaha mikro kecil menengah atau UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah menjelaskan pengertian UMKM yaitu yang pertama, usaha mikro adalah usaha produktif yang dilakukan perorangan dengan aset hingga 50 juta dan omset penjualan hingga 300 juta. Usaha mikro terbagi menjadi dua kategori yaitu livelihood dan usaha mikro. Yang kedua yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif perorangan, badan usaha atau koperasi di dalam negeri dengan tenaga kerja kurang dari 50 orang dan kekayaan bersih yang dimiliki maksimal 200 juta dengan penjualan maksimal sebesar 1 miliar. Jenis usaha kecil perusahaan perorangan seperti restoran, konstruksi lokal, laundry dan toko pakaian lokal dan usaha musiman. Yang ketiga yaitu usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan anak atau cabang perusahaan dalam ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Jumlah kekayaan bersih sekitar 500 juta hingga 10 miliar dan jumlah omsetnya antara lain 2,5 miliar sampai 50 miliar. Usaha menengah bukan dikuasai atau menjadi bagian dengan usaha kecil atau usaha besar. Ketentuan perpajakan UMKM.
Dengan karakteristik UMKM dengan kemiripan pada profit margin untuk kelompok usaha, maka penerapan single tarif adalah lebih dimungkinkan. Tarif pajak yang ditetapkan harus merupakan tarif yang sesuai dengan kemampuan UMKM dan tidak menjadi beban berlebihan bagi UMKM. Hal ini diperlukan agar UMKM tetap bisa lebih berkembang. Selanjutnya yaitu tarif pajak untuk UMKM. Yang pertama yaitu omset di bawah 4,8 miliar dikenakan tarif sebesar 0,5%. Yang kedua yaitu omset di atas 4,8 miliar dikenakan tarif sebesar 1%. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.